Halo sahabat pioner semuanya, bertemu kembali di Ublek-Ublek TV Info teman-teman. Nah, pasti banyak dari pioner itu mengatakan kapan sih file ini bisa cair ya, atau bisa ditukarkan, atau bisa diuangkan. Nah, jadi teman-teman, karena ini masih bulan April, Anda pendam dulu selera Anda ya. Karena apa? Karena mungkin di Indonesia itu masih ya terlambat lah tentang bagaimana menghargai file ini. Kita lihat di Cina, di Vietnam, Filipina, Amerika dan lain sebagainya, dengan konsensus yang mereka buat, mereka bisa membuat yang namanya marketplace, vendor-vendor untuk menguatkan file ini ke depannya lebih baik dan bisa dipergunakan oleh orang banyak. Nah, jadi teman-teman, kita sudah mendapat informasi apabila mainnet tertutup ini akan dilakukan berbarengan dengan beberapa bergulirnya ya KYC, baik itu slot per slot, dan kemudian nanti jadinya akan menjadi massal atau semuanya akan mendapatkan undangan KYC. Nah, tapi kita lihat siapapun Anda, ketika Anda mengundang orang ya, reseller Anda ataupun direct Anda, begitulah bahasanya. Kalau Anda mengundang begitu banyak, mempunyai direct yang banyak, pasti Anda tahu kalau hari ini hanya 1/4 dari orang yang Anda undang itu aktif. Itu pun kalau kebetulan. Nah, ya kan teman-teman. Nah, kita juga mengetahui bahwa tanggal 26 Juni ya 2022 itu adalah akhir dari kuartal 2 2022, di mana KYC dijanjikan saat itu akan berakhir ya. Semua mungkin akan mendapatkan undangan KYC dan mungkin nanti uploadnya berkalah seperti itu teman-teman. Nah, kita harus mengetahui juga sebenarnya apa sih yang terjadi di tanggal 28 Juni ya di tahun 2022. Nah, kita mungkin melihat bahwa mengapa yang namanya logo file ya, logo file itu berbentuk seperti huruf R dan itu mungkin bisa jadi huruf T. Jika dipisahkan antara kedua belah huruf tersebut teman-teman. Nah, dan kita harus pelajari kenapa tanggal 26 Juni itu nanti diperingati sebagai hari Tau ya. Jadi hari V-Day itu tanggal 14 Maret dan kemudian hari Tau itu tanggal 28 Juni. Nah, jadi dari hari V-Day dengan hari Tau itu, itulah dimana dilakukan undangan ataupun pelaksanaan KYC untuk menuju mainnet terbuka. Nah, hari Tau dirayakan pada tanggal 26 Juni. Begitu kita mengetahui cerita dari konstanta matematika itu teman-teman, kita tidak akan pernah melihat lingkaran dengan cara yang sama lagi. Banyak orang menyadari bahwa phi adalah rasio keliling lingkaran ataupun dengan diameter lingkaran, tetapi ada gerakan yang berkembang pada pendukung ya, rasio baru yang menggantikannya itu. Nah, jadi Tau dianggap lebih akurat daripada phi. Nah, ngerti kan teman-teman? Jadi Tau itu lebih akurat daripada phi. Mudah-mudahan tanggal 26 Juni nanti itu lebih akurat beritanya. Nah, terlepas dari popularitas phi sendiri, yang lebih menarik lagi adalah rumor konspirasi bahwa kekuatan yang ada memegang teguh konsep phi tersebut. Nah, jadi sejarah hari Tau itu, penggunaan Tau pertama yang digunakan diperkirakan oleh ya itu zaman kuno gitu teman-teman ya. Itu oleh Archimedes pada abad-abad ketiga gitu. Nah, jadi jelasnya dia lahir di Yunani ya, di Pulau Sisilia. Archimedes dikenal sebagai ilmuwan lah, tentunya seperti itu, yang terbesar pada zaman klasik tersebut. Nah, pastinya phi ya didefinisikan sebagai rasio keliling lingkaran dengan diameternya seperti halnya Tau. Tetapi beberapa orang percaya bahwa karya Archimedes tersebut ya itu mengandalkan Tau daripada Phi. Oke, pasti jelasnya kalau mengandalkan Tau daripada Phi ya. Kalau V-Day itu misalnya KYC, Tau itu pencairan lah, tentunya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi selama abad ke-18 Leonhard Euler ya ini menggunakan huruf Yunani untuk mewakili rasio phi itu sendiri, dan selama bertahun-tahun tetap sebagai lingkaran konstan klasik. Ini membantu orang-orang memahami lingkaran, segitiga, dan prinsip geometri lainnya.
itu adalah perangkat yang digunakan memenuhi tujuan dengan baik. Nah, jadi gerakan atau gerakan Tau ya, itu didirikan oleh mantan profesor Amerika Serikat yaitu Ultra Robert Palais ya, yang percaya bahwa Tau menyederhanakan matematika. Nah, jadi jelasnya ya, Palais menerbitkan temuannya pada artikel yang berjudul V adalah salah. Nah, itu. Jadi Mathematical Intelligencer dia mencatat bahwa Euler bolak-balik antara Tau dan Pi. Jadi pada tanggal 28 Juni 2022 nanti ya, itu akan diluncurkan bersamaan dengan hari Tau yang pertama. Dan kemudian ada buku yang ditulis oleh Makerhead ya, yang diriliskan untuk nomor yang kurang dikenal tentunya. Nah, jadinya jelas pi membandingkan keliling lingkaran dengan diameternya. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya yakin phi itu adalah konstanta juga ya, yang ya mungkin baik, tapi ada lagi yang lebih baik yaitu konstantanya yaitu tau. Nah, jadi namanya Nicholas Kokalis ini adalah keturunan orang Yunani kan begitu, yang ada di Amerika, dan dia percaya tentang itu ya, tentang Archimedes tersebut, bahwa dia menggunakan yang namanya pengetahuannya yang akan dipublikasikan kepada dunia bahwa phi dan tau itu berkaitan. Nah, mudah-mudahan di akhir hari Tau ya, nah itu kuartal 2 2022, phi ini akan benar-benar punya nilai yang sangat fantastis, karena memang ini yang diharap-harapkan oleh para pioner. Nah, oke teman-teman, itulah pengertian dari Tau dan Pi. Mudah-mudahan semuanya percayalah bahwa kesabaran adalah ilmu yang paling berharga, karena ketika sabar keikhlasan itu hadir di sisi kita. Terima kasih, sampai bertemu kembali teman-teman.